Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan mempelajari uji hipotesis. Dalam matematika ada yang namanya menyelidiki suatu permasalahan. Dalam menyelidiki suatu permasalahan terlebih dahulu kita membuat dugaan. Kemudian menyelidiki dugaan tersebut. Nah, dugaan penyelidikan dalam matematika dinamakan hipotesis. Penyelidikan tentang dugaan tersebut benar atau salah dinamakan uji hipotesis. Uji hipotesis yang akan kita pelajari adalah menguji rata-rata atau mu untuk satu sampel. Bagaimana cara melakukan uji hipotesis? Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis pengujian dengan cara merumuskan H0 dan H1, di mana H0 adalah dugaan atau pernyataan yang dianggap benar dan akan diuji kebenarannya. Sedangkan H1 adalah lawan atau kebalikan dari dugaan H0. Untuk contoh penulisan uji hipotesis dapat kalian perhatikan di bawah ini ada H0 dan H1. Langkah yang kedua yaitu menentukan arah pengujian hipotesisnya dengan cara memilih jenis pengujiannya. Ada 3 jenis pengujian hipotesis. Yang pertama, uji dua pihak. Dipilih jika H0-nya sama dengan dan H1-nya tidak sama dengan. Yang kedua, uji satu pihak yaitu pihak kanan. Dipilih jika H0-nya kurang dari atau sama dengan dan H1-nya harus lebih dari. Yang ketiga, uji satu pihak yaitu pihak kiri. Dipilih jika H0-nya lebih dari atau sama dengan dan H1-nya kurang dari. Langkah ketiga, menentukan taraf signifikansi atau taraf nyata, yaitu tingkat kesalahan dalam penelitian. Misalnya dilakukan sebuah tes DNA, hasilnya 95% akurat, berarti taraf signifikansinya adalah 5%, karena 5% itu berpeluang kesalahan yang mungkin terjadi dalam tes tersebut. Paham kan apa yang dimaksud dengan taraf signifikansi? Ya, taraf signifikansi yang paling sering digunakan ada 3. Yang pertama 1%, yang kedua 5%, dan yang ketiga 10%. Langkah keempat yaitu menentukan Z hitung dan Z tabel, di mana Z hitung menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang mu dibagi tau per akar N. Nah, berikut ini penjelasannya, di mana X itu adalah rata-rata sampel dan mu adalah rata-rata populasi yang diuji, sedangkan tau adalah simpangan baku dan N adalah simbol banyaknya sampel yang diuji. Dan untuk Z tabelnya kita masih menggunakan tabel minggu lalu, yaitu tabel distribusi normal, tabel Z. Langkah selanjutnya yaitu menentukan kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis awal. Nah, untuk menentukan kriteria penolakan atau penerimaan ini, kita sudah harus mengetahui nilai Z tabel dan Z hitung sebelumnya. Setelah itu kita melakukan penarikan kesimpulan. Nah, itulah 6 langkah-langkah untuk melakukan uji hipotesis. Agar kalian lebih paham, mari kita masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan mengeluarkan produk baru yaitu tas ransel. Diketahui tas tersebut mempunyai daya kuat dengan nilai tengah 8 kg dan simpangan baku 0,5 kg. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata daya kuat tas adalah 8 kg jika diambil suatu sampel acak 50 tas ransel dan setelah dites memberikan kekuatan nilai tengah 7,8 kg. Gunakan taraf nyata 0,01. Pertama-tama kita tentukan hipotesis dari soal tersebut. Dugaan yang akan diuji adalah rata-rata daya kuat tas ransel adalah 8 kg. Kata adalah berarti sama dengan, maka dapat kita rumuskan H0 yaitu mu sama dengan 8.
Nah, berarti lawan atau kebalikannya yaitu rata-rata daya kuat tes ransel bukan 8 kg, yaitu H1. Mu tidak sama dengan 8. Selanjutnya arah pengujian hipotesis. Karena perumusan hipotesis H0 yaitu mu sama dengan 8 dan H1 yaitu mu tidak sama dengan 8, maka arah pengujiannya adalah uji dua pihak. Kemudian menentukan taraf signifikansi, karena di dalam soal telah diketahui taraf signifikansinya adalah 0,01, maka alfa sama dengan 0,01. Langkah keempat, berdasarkan nilai Z dengan alfa sama dengan 0,01 diperoleh luas daerah H0 sama dengan 1 dikurang alfa, yaitu 1 dikurang 0,01 sama dengan 0,99. Nah, pada tabel itu butuh 3 angka di belakang koma, maka 0,99 karena dekat dengan angka 0,989, berarti nilai Z tabelnya adalah 2,32. Selanjutnya untuk Z hitung kita substitusikan ke rumus yang sudah ada, di mana X sama dengan 7,8, mu sama dengan 8, tau sama dengan 0,5, N sama dengan 50. Nah, maka diperoleh Z itu hitung sama dengan min 2,82. Oke, selanjutnya daerah penerimaan H0 adalah Z lebih dari sama dengan min 2,32 kurang dari sama dengan 2,32. Karena Z hitung sama dengan min 2,82 tidak berada dalam daerah penerimaan H0, min 2,82 itu ada di pihak kiri, ada di daerah penolakan H0, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak. Ini berarti kesimpulan dari pengujian hipotesis adalah rata-rata daya kuat tes ransel tersebut bukan 8 kg. Oke, terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, tinggalkan like, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Thank you for watching. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.